Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan NIM 90500123137 dari jurusan Perbankan Syariah kelas D. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai inflasi dan pengangguran dalam ekonomi Islam, yang terbagi menjadi beberapa poin. Langsung saja, yang pertama, definisi inflasi dan pengangguran dalam ekonomi Islam. Inflasi dalam ekonomi Islam adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang mengurangi daya beli dan dinilai sebagai gangguan terhadap keadilan harga. Pengangguran adalah kondisi ketika sebagian tenaga kerja yang mampu dan ingin bekerja tidak memperoleh pekerjaan. Dalam Islam, pengangguran dipandang sebagai masalah sosial dan ekonomi yang harus segera diatasi demi kesejahteraan umat. Kemudian yang kedua, penyebab dan indikator inflasi dalam ekonomi Islam. Adapun penyebabnya yaitu yang pertama, ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Yang kedua, praktik riba dan spekulasi. Kemudian pencetakan uang berlebihan tanpa dukungan aset real, dan yang terakhir itu distribusi kekayaan yang tidak adil. Adapun indikatornya, yang pertama, kenaikan indeks harga konsumen atau IHK, penurunan daya beli masyarakat, meningkatnya biaya produksi dan harga pokok. Kemudian yang ketiga itu inflasi dalam perspektif Islam, yang menolak segala bentuk inflasi yang disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi seperti riba, penimbunan, monopoli dan manipulasi harga. Islam menekankan stabilitas harga sebagai bagian dari keadilan muamalah dan kesejahteraan umat. Kemudian poin keempat itu kebijakan konvensional dan Islam dalam mengatasi inflasi. Yang pertama, pada konvensional itu kebijakan moneter menaikkan harga dan bunga serta mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kemudian kebijakan fiskal mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Kemudian dalam Islam itu adanya pelarangan riba dan praktek yang spekulatif, distribusi kekayaan yang adil seperti zakat dan infak, dan yang ketiga itu penggunaan uang yang berbasis pada aset real yaitu dinar dan dirham. Yang keempat, kontrol terhadap penimbunan dan monopoli, dan poin yang kelima itu pengangguran dalam perekonomian. Pengangguran menyebabkan penurunan produksi nasional, meningkatnya kemiskinan dan membebani anggaran negara. Ada beberapa jenis pengangguran. Yang pertama, struktural, friksional, skilikal, dan musiman. Poin keenam, hubungan pengangguran dan inflasi dikenal melalui kurva Phillips. Hubungan ini menunjukkan bahwa pada jangka pendek ada trade-off antara inflasi dan pengangguran. Saat inflasi rendah, pengangguran cenderung tinggi, dan sebaliknya. Namun, dalam jangka panjang, hubungan ini bisa tidak berlaku. Kemudian, poin ketujuh, kebijakan mengatasi pengangguran dalam Islam. Yang pertama, pendistribusian zakat dan wakaf untuk menciptakan lapangan kerja. Kemudian, dorongan kewirausahaan dan aktivitas ekonomi produktif. Yang ketiga, negara berperan aktif untuk menciptakan lapangan kerja, termasuk melalui proyek-proyek publik. Yang keempat, sistem ekonomi Islam mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan adil. Sekian penjelasan materi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.